Halo Sobat Geospasial, selamat datang di podcast kita yang berjudul PKL Geomatika. Siap nggak nih? Bareng gue, Zidan, dan 5 teman-teman jurusan Geomatika lainnya yang sebentar lagi bakal turun ke lapangan buat PKL alias praktek kerja lapangan. Yuk langsung aja kenalan dulu. Halo semuanya, aku Adel. Masih agak bingung sih harus nyiapin apa aja buat PKL nanti. Hai, gue Fadil. Excited banget, tapi juga agak deg-degan. Ini PKL pertama kita kan? Halo, aku Fadila dan aku lagi ngumpulin info soal perusahaan yang nerima anak geomatika buat PKL. Hai, aku Raya. Lagi pengen tahu juga tempat PKL yang cocok buat belajar gizi. Yo, gue Renzo. Siap nggak siap? Kayaknya kita harus siap nih. Tapi perlu ngobrol dulu nih, biar lebih jelas. Oke, sebelum jauh-jauh ngomongin persiapan, kita bahas dulu ya, apa sih PKL menurut kalian? PKL itu praktik kerja langsung di industri. Jadi, kita bisa nerapin apa yang sudah kita pelajari di sekolah. Iya, dan dari yang aku baca, PKL juga jadi syarat buat kelulusan SMK. Jadi penting banget. Nah, benar banget. Dari info sekolah juga biasanya durasi PKL itu 3-6 bulan, tergantung tempat PKL dan kebijakan sekolah. Ya nih, kita juga bakal dinilai baik dari laporan, sikap, sampai hasil kerja di lapangan. Jadi bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Yang bikin deg-degan tuh karena ini pengalaman kerja pertama kita. Tapi ya seru juga sih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting. Apa aja sih yang mesti kita siapin sebelum PKL? Pertama, jelas kemampuan teknis. Aku lagi ngulang materi alat ukur kayak waterpass, theodolit, sama GPS geodetik. Kalau aku sendiri sih, aku lagi belajar software. GIS itu penting banget. Jadi, aku mulai ngulik ArcGIS sama AutoCAD. Sama sih, gue juga. Terus latihan bikin laporan pengukuran. Kadang kita disuruh bikin laporan harian kan. Selain itu, jangan lupa juga soal etika kerja. Datang tepat waktu, disiplin, pakai APD lengkap kayak rompi, helm, dan sepatu safety. Oh iya, kita juga mesti siap mental kerja di lapangan. Siapa tahu kita dapat lokasi di luar kota atau lokasi yang jauh dari pusat kota. Oke, terus soal tempat PKL, kalian udah punya bayangan mau PKL di mana? Aku sih pengennya di PT Geoscan ya, yang di dekat Ubertus itu, karena itu tuh lumayan dekat sama rumah aku, dan PT mereka juga belum sempat menerima siswa PKL, jadi aku tertarik pengen nyoba PKL di sana. Kalau aku sih pengennya di PT Geocipta yang letaknya ada di Jalan Sindang Raya. Aku pilih itu karena ada kakak kelas yang emang sebelumnya di situ. Jadi sebelumnya aku bisa tanya-tanya dulu ke kakak kelasku soal PT Geocipta yang pernah ditempatin kakak kelasku. Kebetulan aku udah dapat tempat PKL nih, tempatnya di kantor Badan Pertanahan Nasional yang di Jalan Soekarno-Hatta. Karena tempatnya dekat sama rumahku, jadi aku pilih di situ. Walaupun emang nggak fokus di dunia lapangan sih, tapi setidaknya nanti kepake kalau udah lulus. Kalau gue sih milihnya di Sanggabuana ya, karena tempatnya memang bagus, enak, nyaman, banyak jajanan lagi. Memang tempatnya juga udah terakreditasi, bagus juga. Kalau gue malah mikir mau cari tempat yang jauh dikit, sekalian ngerasain kerja di luar kota kayak gitu. Cuman kayaknya nggak efektif deh. Jadi aku bakal nyari yang dekat-dekat aja gitu kayak PT Geocipta. Itu malahan bisa ditempuh dengan jalan kaki aja loh, sampai dekatnya kayak gitu. Oke, pasti kalian ada dong harapan dan juga kekhawatiran ya soal PKL ini. Ada yang mau di-sharing gak nih? Kalau aku sih lebih ke relasi ya, tapi harapannya juga semoga bisa belajar langsung sama si profesional. Tapi takut juga kalau nanti malah bingung dan gak ngerti apa-apa. Iya sih, aku juga mikirnya kayak takut gak bisa ngikutin ritme kerja. Tapi ya nama juga belajar ya, proses kan tidak akan mengkhianati hasil. Khawatir kalau tempat PKL-nya kurang aktif
aktif atau cuma disuruh fotokopi. Tapi semoga gak gitu deh. Penting kita harus aktif nanya sih, dan berani juga untuk belajar. Aku pengen PKL ini jadi bekal buat kerja nanti. Tapi PKL ini menurut gue kayak simulasi dunia kerja gitu loh. Jadi harus dimanfaatin buat bangun attitude kerja juga loh. Kayak gitu loh. Hal penting lainnya adalah kesiapan mental. Menurut kalian gimana? Kalau aku pribadi sih belajar disiplin waktu ya. Di kantor jam 8 harus udah siap, gak bisa telat-telat kayak di sekolah lagi deh. Bener tuh, kita juga harus bisa beradaptasi dengan budaya kerja di tempat masing-masing. Jangan banyak main HP, terus harus bisa jaga sikap dan tahu kapan waktu untuk buat bercanda sama waktu buat serius. Aku pribadi harus siap dengan pekerjaan yang gak selalu sesuai harapan. Kadang disuruh fotokopi dulu, kadang bantu teknisi, tapi itu bagian dari proses. Benar, dan satu lagi, jangan gengsi buat nanya. Kalau kita ini pelajar SMK, mereka justru malah seneng kalau kita aktif belajar dan aktif bertanya kayak gitu loh. Wih, mantap banget. Nah, terakhir nih, kasih dong satu tips utama buat teman-teman yang juga lagi mau PKL. Intinya, kita jangan malu belajar dari kesalahan, karena dari kesalahan itu kita bisa belajar menjadi lebih baik. Selain itu, datang lebih awal dan tunjukin bahwa kamu siap kerja. Sopan dan ramah itu penting, attitude dinilai. Bawa catatan karena kamu bakal belajar banyak di luar teori. Dari gua, jaga kesehatan. Lapangan bisa bikin capek, jadi harus tetap fit. Wah, obrolan kita benar-benar ngebuka pikiran ya. Dari mulai apa itu PKL, cara nyiapinnya, sampai bayangan tempat PKL yang ideal. Iya nih, jadi makin semangat deh. Setuju Del, kita juga jadi tahu harus mulai dari mana. Semoga PKL-nya nanti lancar dan sesuai harapan ya teman-teman. Amin. Jangan lupa siapin fisik, mental, dan ilmu juga. Let's go. Biar pas PKL, nanti kita bisa bilang, gue siap tempur. Oke teman-teman, terima kasih udah dengerin podcast PKL Geomatika. Siap nggak nih? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa, Siap PKL, siap tangguh.